Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Pekuburan Kristen Talise, Kota Palu. Dan kiranya Bapak Ibu saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, jangan sampai menyesal. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 dan 16, Tuhan Yesus menceritakan 5 perumpamaan berturut-turut. Berawal dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut karena Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mendengarkan pengajarannya dan makan bersama-sama dengan mereka. Melihat hal itu, Yesus menyampaikan perumpamaan, di antaranya tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, bendahara yang tidak jujur, dan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, membuktikan bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada dan nyata. Orang kaya ini menyesal karena dia menderita dalam nyala api, sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penyesalan selalu di akhir, tapi tidak ada gunanya. Menyesal artinya merasa tidak senang atau tidak bahagia, susah dan kecewa karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik, entah itu dosa atau kesalahan-kesalahan lainnya. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa manusia sudah cukup diberikan segala petunjuk bagaimana semestinya manusia harus menunjukkan kepeduliannya kepada sesamanya. Tidak perlu menunggu keajaiban seperti mendengar laporan dari orang-orang yang kembali dari kematian, seperti yang diminta oleh orang kaya kepada Bapak Abraham, supaya Lazarus pulang ke dunia dan mengingatkan 5 anggota keluarganya yang masih tinggal di rumah ayahnya.
Dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, memberi kesadaran bagi kita bahwa kematian itu hal yang pasti dan berlaku bagi semua orang. Apalagi di hari-hari ini, kita mendengarkan begitu banyak berita kematian. Kematian hari ini tidak tunggu orang harus tua baru mati. Tidak tunggu harus orang sakit parah baru mati. Bisa terjadi kapan saja. Semua orang akan meninggal. Apakah dia orang kaya atau orang miskin? Suatu waktu pasti meninggal. Dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap." Untuk itu, pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup seolah-olah kita tidak akan mati, dan pada akhirnya kita menyesal seperti orang kaya yang tersiksa dalam alam maut. Yang kedua, hidup kita saat ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hal yang membuat orang kaya ini tersiksa dalam nyala api adalah lupa berbuat baik, padahal dia punya segalanya. Tidak pernah menghiraukan Lazarus yang berbaring dekat pintu rumahnya dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Semua perbuatan baik manusia tidak akan kehilangan upahnya. Tuhanlah yang akan membalasnya. Percayalah bahwa apa yang ditabur orang, itu jugalah yang akan dituainya. Poin yang ketiga, kita menjadi mengerti bahwa ada kehidupan setelah mati. Dalam perumpamaan ini terjadi percakapan antara orang kaya dan Abraham. Orang kaya ini dalam keadaan sadar, merasakan kesakitan yang sangat luar biasa dalam nyala api. Sedangkan Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Abraham. Dalam percakapan itu, orang kaya menyampaikan dua permintaan. Yang pertama, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Tetapi hal itu tidak mungkin karena di antara mereka ada jurang yang tidak mungkin terseberangi. Permintaan yang kedua, suruh Lazarus ke dunia, ke rumah ayahnya, karena masih ada 5 saudaranya yang tinggal di dunia, supaya mereka bersungguh-sungguh, sehingga kelak nanti tidak menderita seperti dia. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa terjadi, semuanya selesai. Kekasih Tuhan, kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik adalah saat manusia masih hidup. Hidup kita terdiri dari dua sisi, yaitu hidup yang sementara dan hidup yang kekal. Selama kita hidup, janganlah hanya perhatikan sisi sementaranya, tetapi perhatikan juga sisi kekekalan. Kita akan mati, dan pertanyaannya, kemana kita setelah mati? Jangan sampai kita seperti orang kaya. Orang kaya ini menyesal karena selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Sekalipun setiap hari kesempatan berbuat baik itu selalu ada. Tetapi dia hidup dalam kemewahan, dia hidup dalam foya-foya, tidak menghiraukan Lazarus yang miskin. Dan apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Hidup tersiksa selama-lamanya. Orang kaya ini hanya bisa menyesal, tapi sudah terlambat. Penyesalan bagaimanapun juga sudah tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup ini,
dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Setiap perintah-perintah yang kita dapatkan dari firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya ketika meninggal nanti hidup kita seperti Lazarus, duduk di pangkuan Abraham. Doa saya kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu dan senantiasa menuntun kita dan memberkati kita semua. Salam dari Pekuburan Kristen Talise, Kota Palu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.